Yo, halo, what's up? Ketemu lagi sama Chandra ya di YouTube saya. Sekarang kita kupas tuntas lagi tentang perkapalan. Gimana sih caranya bekerja di kapal pesiar? Buat kalian-kalian yang nantinya mau kerja di kapal pesiar dan mungkin saudaranya mau kerja di kapal pesiar, bisa kasih info buat saudara-saudara kalian ya. Dan jangan lupa di like video ini ya, sama di komen biar saya kasih informasi lebih lanjut tentang perkapalan selanjutnya. Gajinya berapa, departemennya apa aja, terus berapa bulan si kontraknya. Yuk langsung aja kita ke topik utamanya, tips-tips dan syarat-syarat melamar kerja di kapal pesiar. Yang pertama itu biasanya pengalaman di hotel ya, tapi jangan berkecil hati. Biasa itu bisa diatur. Kalau misalkan minimal di satu perhotelan kan, nah bisa kuliah dulu 1 tahun di perhotelan, udah gitu kan ada job training tuh 6 bulan. Nah itu bisa kerja di hotel, itu udah bisa dijadiin syarat buat kerja di kapal ya. Untuk yang keduanya yaitu paspor harus udah punya. Terus basic safety training ya, basic safety training itu harus ada juga. Biasanya itu basic safety training saya dulu di Fokus Jalan Fatmawati ya. Tapi ada juga yang di Pertamina, itu bebas, terserah kalian, bisa cek-cek juga di yang lain ya. Itu yang ketiganya sehat jasmani dan rohani ya, itu lebih penting karena di sini juga kerjanya itu jam-jaman. Kayak saya nih kerjanya biasanya ada juga yang dari jam 8 sampai jam 12 libur 2 jam, langsung masuk lagi sampai jam 5 sampai jam 10. Nah kalau saya ini sekarang kerjanya itu dari jam 10 ke jam 1 makan siang sejam istirahat, masuk lagi jam 2 sampai jam 5 istirahat 2 jam, langsung sampai jam 10 kelar kerjaan. Itu kalau di kapal di sini sekarang 10 jam kerjanya ya, karena makanya harus sehat. Nah itu dia. Nah terus biasanya itu harus ada medical kan. Medicalnya biasanya dituntut dari si agennya itu kalau di Indonesia ya, ada CPI, ada SBI, ada juga Meranti Magsasai, ada juga Equino, ada juga Ratu Osena Raya, terus ada Indo Marino, ada Indo Power. Banyak banget sekarang yang agen-agensi kapal pesiar ya, yang buat kalian yang mau ke kapal pesiar. Dan jangan takut kalau misalkan usia itu biasa minimal dari 19 sampai 21 minimal. Tapi biasanya juga ada juga pas kemarin saya itu dia baru 18 tahun tapi udah D1, nggak tahu gimana caranya itu dia bisa juga sih sebenarnya, tergantung perusahaan-perusahaannya tersebut ya. Terus bahasa ya, di sini juga kita sehari-hari pakainya bahasa Inggris. Jadi buat kalian harus bisa bahasa Inggris. Tapi juga yang belum bisa bahasa Inggris dan belum lancar bahasa Inggris, kalian juga bisa mengikuti pelatihan kayak kursus bahasa Inggris. Kalau enggak dulu saya tuh lihat TV tapi si subtitlenya tuh bahasa Inggris gitu kan, biar sekalian juga belajar bahasa Inggris.
Terus cara-cara melamarnya itu bisa melalui email ya, melalui email. Nanti kalau misalkan kalian sesuai kualifikasi yang dibutuhin sama perusahaan, pasti dipanggil by phone gitu, biasanya di telepon, kalau nggak by email juga, di email balik gitu kan. Udah gitu kalian langsung deh ke Jakarta, ke agen-agen kalian buat interview agent. Biasanya kalau udah interview agent, biasanya interview user, sambil kamu juga persiapin syarat-syaratnya, dokumen-dokumennya harus siap, yang kayak basic safety training, yang visa USA, terus paspor, itu udah siap semua. Tapi kalau misalkan kalian juga belum siap juga, bisa itu nanti setelah interview dan lolos interview sama agent, biasanya sama agent tuh dijurusin gitu. Kamu harus bikin ini, kamu harus bikin ini. Nah biasanya gitu. Ada juga yang gitu. Dan biasanya itu kalau misalkan dari pas interview sama agent sampai kalau misalkan kalian lolos sampai berangkat, itu biasanya nunggunya itu prosesnya itu sampai 6 bulan. Jadi kalau misalkan kayak sekarang di Januari misalkan, nah kalian pasti di bulan Juni, bulan Juli itu udah berangkat. Biasanya prosesnya dari awal sampai semua dokumen-dokumennya, sampai interview, sampai berangkat itu, sampai harus, soalnya kan harus ada ROE-nya juga, harus ada, semuanya harus komplit gitu kan. Dan yang buat udah kerja di kapal ya, jangan lupa itu ada appraisalnya ya, jangan lupa appraisalnya itu dicantumin kalau misalkan mau melamar gitu kan, kayak semua kayak pakelaringnya lah kalau di Indonesia ya. Jadi appraisalnya tuh kayak seperti ini, kayak gini ya. Nih, kebetulan bulan ini saya dapat gold ya. Jadi jangan lupa dicantumin. Perlu banget itu kalau misalkan mau ngelamar di kapal, itu minimal kita harus minimal kalau misalkan udah itu minimal 2 harus ada ini kalau misalkan kita udah ada pengalaman di kapal ya. Terus kalau misalkan pengalaman di hotel juga itu jangan lupa dicantumin si pakelaringnya. Jadi biar kalian tuh ya dilihat lah mau qualified kalau kerja di kapal gitu kan, jadi langsung bisa di approve lamaran kalian ya. Tetap semangat juga buat kalian yang mau kerja di kapal, kalian pasti bisa. Nah jadi buat kalian yang mau kerja di kapal pesiar tuh, dari sekarang tuh harus benar-benar lihat si fanpage-nya si perusahaan tersebut, kayak misalkan CTI, Bank Sasai, SBI, atau Senaraya gitu. Biasanya kan suka ada yang ngebutuhin departemen apa, nanti kalian bisa send by email gitu. Kalau enggak langsung ke si perusahaannya bawa lamaran gitu kan. Itu nanti pas kalau misalkan masuk kualifikasi mereka, pasti kalian juga pasti di hire gitu kan. Jangan takut, tetap semangat ya, tetap berjuang, kita pasti bisa ya. Sekian dulu dari saya, wassalamualaikum. Jangan lupa di like sama di dislike, atau enggak di komen, subscribe ya videonya, biar saya juga bisa ngasih informasi lain ke kalian yang mau kerja di kapal pesiar, masalah-masalah berikutnya, masalah yang lainnya. Oke, thank you, bye bye.